Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal kiram, bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, pengurus musalla, pengelola majelis, bapak-bapak, saudara sekalian yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suasana dan keadaan yang kita rasakan saat ini sesuatu yang sepatutnya kita syukuri, karena kita telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami apa yang mesti kita lakukan saat-saat atau detik-detik tatkala memasuki awal kehidupan malam, yakni waktu maghrib ditandai dengan terbenamnya matahari yang keadaan siang kondisinya panas, terang benderang. Ternyata memasuki saat ini keadaan menjadi gelap. Kita pun memerlukan penerangan bantuan dengan lampu-lampu yang kita nyalakan, yang itu sendiri tidak bisa menyaingi terang benderangnya mentari di siang hari. Dengan menyalanya lampu kita ini tandanya malam hari, dan saat itu ya Allah menghendaki hamba-hambanya ini untuk tunduk patuh sujud di hadapannya. Seraya saat detik matahari terbenam berkumandanglah azan maghrib. Azan maghrib panggilan, seruan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk sujud di hadapan Allah, dan itu kita lakukan. Inilah indikasi bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, karena kita mendengar, menyahut dan memenuhi seruan panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah hakikat kehidupan kita. Jadi hidup kita harus dengan mendengar, mengikuti petunjuk dan arahan, mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh dengan keadaan inilah kita dinilai oleh Allah sebagai hamba yang baik, maka tentu kita bersyukur sekali lagi dengan kondisi yang demikian rupa. Dan kita gunakan waktu-waktu yang mahal ini untuk memperlambat memperlama masa-masa kita untuk selalu berada fi baitin min buyutillah, untuk tetap berada di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas tazkirah, saling ingat mengingatkan pada ayat tadi, dan mungkin penjelasan akan kajian kita dengan sebelumnya. Itu posisi kita adalah di dunia ini beribadah,
Ini tugas pokok kita. Jadi ketika seseorang nanti punya inisial ya, atau tugas pokoknya misalnya sebagai petani, maka konsentrasi pekerjaannya itu bertani. Karena dia petani sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan asas pertanian tadi berdasarkan petunjuk dan aturan Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal halal haram dalam pekerjaannya itu. Jadi konsentrasinya bertani. Lalu dia mendapatkan hasil dari pertaniannya itu. Segala sesuatu yang dia perlukan, yang dia hajatkan, itu dia peroleh dari hasil pertaniannya tadi. Setelah berhasil dia bertani, dia mampu mengawinkan anak, dia mampu menyekolahkan anak, dia mampu memperbaiki rumah, dia mampu itu dan ini. Tapi dia mesti konsentrasi dengan tugasnya itu. Artinya hajat dan keperluannya itu bisa dipenuhi dari usaha pertaniannya itu. Dia konsentrasi dengan pertaniannya. Jadi jangan yang lain-lain dulu. Demikian pedagang, demikian karyawan, demikian pegawai. Jadi dia konsentrasi dengan itu. Nah sekarang sama sebenarnya. Konsentrasi kita sebagai hamba Allah. Jadi tugas pokok kita jangan dilalaikan, beribadah. Artinya dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah apa saja hajat hidup, keperluan selama hidup itu akan Allah penuhi. Sepertinya terpenuhinya hajat hidup sang petani dari pertaniannya. Ini misalnya aur berpacaran aja misalnya, gawian nggak ada digawi, kacau. Penting kerjanya itu. Sekarang saya sebagai apa? Petani, konsentrasi pertanian. Insya Allah buah pertaniannya tadi apa saja yang menjadi hajatnya terpenuhi. Sekarang saya apa? Pedagang. Sama sekarang saya sebagai apa? Di atas itu. Posisi kita sebagai abdun beribadah itu di atas posisi sebagai pedagang. Artinya perdagangan kita pun harus bernilai ibadah. Pertanian kita harus bernilai ibadah. Bila semua nilai kehidupan kita ibadah, insya Allah apa saja yang menjadi hajat hidup kita selama di dunia Allah mudahkan. Nah sekarang banding antara ibadah, kedudukan yang tertinggi di dunia ini sebagai abdun, lalu kita beribadah, lalu tugas turunannya tadi apa? Kita ambil pertanian misalnya, ya. Kita banding sekarang antara tugas-tugas beban pekerjaan dari ibadah kepada Allah dengan sebagai seorang petani, mana kira-kira yang lebih mudahnya? Keuntungan ibadah kita kepada Allah itu adalah dunia akhirat. Keuntungan dunia kita tadi, ya, pertanian tadi, kalau dia bernilai ibadah, insya Allah juga dunia akhirat. Maka kalau kita banding-banding, kita simpelkan misalnya contohnya sederhana. Apa ibadah yang pokok, yang mutlak, yang kita harus kerjakan setiap hari sebagai sebuah kewajiban? Adalah sholat 5 waktu. Lalu apa tugas-tugas pekerjaan sebagai seorang petani? Ada beberapa proses, ya. Ini mulai sudah orang namanya ma'ampak, manaradak, tuntung manaradak, ganal anaknya, bayi banihnya ganal, lalu malacak.
imbah malaca, lalu marimba melangai lahan yang luas itu. Setelah dirimba, membusuknya, lalu disingkirkan, dibersihi, diandak ke galangan. Habis itu apa? Batanam. Disbetanam, dipelihara, dihaliung dari tikus, dari gangguan-gangguan lainnya, ya. Terus ditambah lagi pupuk, tumbuh subur, lalu berbuah, dijagai terus mengatam. Nah, sekarang dari proses bertani tadi lawan ibadah sembahyang, mana ngalihnya? Mana lapahnya? Lapah marimba kalau. Bijaksananya Allah. Dan waktu ibadah kepada Allah itu adalah waktu yang sedikit di antara waktu yang Allah beri. Sehari semalam waktunya 24 jam. 24 jam. Kewajiban yang Allah minta dalam bentuk ibadah sholat itu berapa? Tidak lebih 1 jam. Kalkulasi saja. Satu sholat itu misalnya berapa kita perlukan waktu? 10 menit kurang lebih. Kali 5. Tidak sampai 1 jam. Kalau di pehumaan berapa jam? Berhari-hari. Tuh kalau para rumah. Kalau jauh itu bermalam sana pian. Nang pengalaman tahu tuh. Dia anjir tuh berdiam di pinggir sungai, pehumaan di dalam sana. Seminggu hilang tak? Di mana sih, Din? Di pehumaan. Musim apa? Musim tanam. Kan boleh. Allahu Akbar. Jadi nyamannya ibadah ini nyaman. Tapi ibadah yang 5 waktu itu, yang kurang 1 jam itu menentukan kebaikan sisa waktu yang 23 jam. Bila rusak rusak nih, ibadah yang kurang 1 jam ini rusak, maka nilai yang 3 jam itu, 23 jam itu rusak. Bukan hanya di dunia, akhiratnya pun rusak. Kan awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah ala abdin as-shalah. Pertama kali yang akan dihisap, yang dihitung nanti oleh Allah terhadap seorang hamba di hari kiamat adalah as-shalah. Bila salahnya baik, baiklah nilai si hamba ini. Bila dia buruk, nauzubillah. Nah, ini menentukan. Ini mau penting kita hayati ini. Jadi jangan sia-siakan. Ya, peruntukan yang Allah berikan yang sedikit itu gunakan sebaik-baiknya. Masa kita untuk satu pekerjaan dunia saja kita ingin yang terbaik, yang berkualitas untuk menjadi teladan, Masya Allah. Kenapa sesuatu yang menentukan segala sesuatunya dunia akhirat kita remeh-temehkan misalnya? Jangan sampai. Nah, ini yang mau kita sama-sama tekankan ya, supaya kita punya perhatian khusus. Kita bekerja saja untuk kantor kita nggak mau terlambat. Wah, itu penyebab keterlambatan saja kita bisa marah-marah. Kenapa baju belum gosok? Kok ada biasa kayak ini? Marah, cepat gosok lagi cepat. Itu kita. Tapi untuk salat apakah perhatian kita seperti itu? Nah, ini yang harus kita seimbangkan. Mestinya lebih dari itu. Kita upayakan gitu. Nah, ibadah kepada Allah yang berritual itu tidak menggunakan sepenuh tenaga. Kebanyakan hanya melalui lisan, lidah atau mulut. Kalau bekerja, semua tenaga diperlukan. Tadi cerita orang marimba tadi, mailai tajak. Wah, itu bergerak semua itu. Tapi ketika kita beribadah,
kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak adalah dari mulut, apalagi yang namanya zikir. Nah, zikir Allah perintahkan juga ya untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salat ibadah yang ada had dan batasannya, ada waktu-waktu yang telah ditentukan. Selesai maghrib, nggak ada lagi waktu untuk maghrib, untuk salat maghrib. Selesai 3 rakaat tadi selesai. Mau mengulang-ulang kita, walau masih ada waktu maghrib, kita ulang sama yang maghrib lagi. Fahuwaraddun, itu yang tertolak. Ditolak karena mengada-adakan satu ibadah yang tidak disyariatkan Allah. Syariat salat maghrib cuma 3 rakaat. Waktunya memang panjang. Waktu isya juga panjang. Cuma pekerjaannya kalau sudah tuntas 4 rakaat selesai. Sisa waktu silahkan yang lain. Nah, sementara zikir tidak ada hitungannya, tidak ada batasannya. Uzkurullaha zikran katsira. Apa nilai yang ingin kita dapatkan dari zikir? Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman, hatinya akan terasa damai, terasa aman, terasa tenang, terasa nyaman dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh dengan berzikir, menyebut asma Allah, hatimu akan tenang. Jadi kunci ketenangan itu dari sini. Maaf ya, bukan dari duit. Orang hari ini yang dicari duit. La ilaha illallah. Enggak, Allah enggak begitu katakan. Allah tidak mengatakan itu. Hati tenang, hati damai itu dengan mengingat Allah. Mungkin pertanyaannya zikir itu gimana? Mengingatkah, menyebutkah? Keduanya sama. Dia timbal balik. Ketika disebut zakara itu bisa disebut menyebut, bisa disebut ingat. Wa zakir. Nah, dan ingatlah. Nah, itu kan. Jadi maknanya karena dua ini timbal balik. Bila disebut kita ingat. Bila kita ingat kita sebut. Nah, itu. Jadi caranya itu pertama yang zahir dulu. Gimana kita bisa mengingat, menyebut saya enggak? Sebut. Makanya di antara tertib salat itu adalah dengan ucapan qauliyah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kan disebutkan itu. Tentu hatinya juga sadar akan yang dibaca itu apa. Nah, jadi zikir itu memfungsikan alat ucap, ternyata punya pengaruh ke dalam batin, ke dalam jiwa. Nah, lalu apa saja bentuk-bentuk zikir itu, ucapan itu? Kita ambil yang afdal. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kesempurnaan. Zikir yang sempurna ada ucapan la ilaha illallah, menafikan ilah. Menafikan ilah-ilah, Tuhan-Tuhan. Tuhan-Tuhan tuh. Ya. Kalau inggan Tuhan saja itu jadi hantu. Jadi harus sampai illallah. Ya, dinafikan semua, yang ada hanya Allah. Diisbatkan. Nah, diisbatkan, ditetapkan Allah. La ilaha illallah. Ringan, sederhana, di mana saja, kapan saja. Kecuali untuk pelafazan itu dalam WC jangan. Di luar itu silakan. Mau tidur, hantarkan tidur kita dengan la ilaha illallah. Kenapa? Karena man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapan? Jadi akhir ucapan itu artinya ketika kita sekarang la ilaha illallah, enggak ngomong lagi, ke rumah tidur mati kita. Ya. Jadi bukan akhir nafas kalimatnya itu. Kalau akhir nafas susah itu.
Napa siang ngapan apalagi la ilaha illallah. Disuruh orang berzikir. Hei, la ilaha urbihina ya lapa. La ilaha illallah. Nggak bisa. Nah, jadi yang penting setiap kita menutup aktivitas, kegiatan, omongan kita itu gimana kita ingat Allah. Tak tidur, la ilaha illallah. Walaupun matinya pagi kena, tapi itu bang sudah ucapan kita terakhir. Itu makna yang sederhana lah, kada usah susah-susah kita mikirkan kayak itu aja lah. Man akhiru kalamihi, siapa yang akhir dari ucapannya la ilaha illallah, dakhala jannah, dijamin masuk surga. Jadi banyak kalam itu aja kita sudah banyak berzikir, ketenangan hati dan menghantarkan ke surga. Dan itu disuruh zikran katsira, ucapan yang sebanyak-banyaknya. Nah itu banyak-banyak mengucap kalam ini. Bersendirian kita malam-malam zikir saja la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Biasakan begitu sampai terkejut la ilaha illallah, karena kalau kebiasaan. Nah itu jangan yang lain-lain disebut. Kalimat itu kalimat sempurna la ilaha illallah. Itu yang lengkap lagi, dia ada berupa tahmid, subhanallah, tasbih. Ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Boleh juga dirangkai semuanya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Misalnya gitu ya. Itu kapan? Waktunya. Kalau berdasarkan Al-Quran, yang waktu yang terkhusus adalah bukratau wa asila. Itu ayat Qurannya kayak itu. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah. Tasbih subhanallah, dan bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Pagi bukrah, dari fajar sampai syuruk, sampai matahari terbit, itu waktunya. Itu peruntukannya itu. Kalau salatnya cuman 2 rakaat fajar ya, qabliyahnya ya, 2 rakaat fajar fardunya, itu saja selesai. Sisa masih panjang, ya sudah duduk saja kita sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Man shallal fajra bi jama'atin summa qa'ada yadhkurunallah ila tulu'i syams. Itu ada hadis begitu Nabi mengungkapkan, siapa yang sholat fajar berjamaah kemudian duduk, summa qa'ada, duduk, bukan jogging. Ini jogging, tasbih di tangan. Nggak, bukan itu tertibnya. Jogging sajalah. Jangan hanapi nanang betampai nah. Nggak. Summa qa'ada yazkurunallah ila tulu'i syams, sampai matahari terbit, sampai syuruk. Nah itu ada dalam hadis begitu. Bila kita mampu mengerjakan di antara waktu itu, ndak mau full ya silakan, kalau memang tidak ada kewajiban. Kalau ada kewajiban lain, namanya saja wajib. Seperti seorang istri yang wajib menyelani suaminya untuk on time berangkat kerja dan anak-anak siap sekolah, maka wajibnya dia menyiapkan keperluan itu. Jangan marah sih, kenapa abah mamanya siang hanya datang ke rumah. Sesuai hadis, summa qa'ada yazkurun illa tulu'i syams, kewajiban ada. Nah, kalau sudah tidak ada kewajiban, bagus ini. Dan kewajiban sudah ada yang menunaikan, kita siap makan di rumah misalnya, tidak masalah. Nah itu, jadi kita di situ adalah waktunya untuk berzikir. Kalau tidak ada waktu, ada kewajiban lain, ada di antara 2 waktu itu. Ada di antara waktu itu untuk berzikir. Paling tidak zikir setelah sholat subuh itu yang menjadi petunjuk Nabi, apa saja yang dibaca setelah sholat subuh. Nah itu misalnya
yang tasbih 33 itu kan, tasbihnya, tahmidnya, takbirnya, yang la ilaha illallah syarikalah yang 10 itu misalnya. Nah itu paling tidak itu baru kewajiban yang lain, silahkan. Kalau tidak ada bagus, tambah lagi dengan tasbihat tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, dan seterusnya. Nah itu rangkaian ucapan kita. Di sana ada tahlilnya juga. Apalagi tadi waktu ya masih, nah, bukrah dan petang. Ungkapan Al-Quran itu ada ada asila, ada asyiyah. Jadi di situ ada asyiyah itu asal kata isya ya. Jadi waktu menjelang isya. Jadi antara asar ke maghrib, antara maghrib ke isya. Nah ini adalah peruntukannya untuk ibadah ini. Usahakan jangan ada dunia lah di situ, usahakan. Maaf ya yang terbiasa dengan pasar tunggingnya ini kembali diatur ini. Ya, pasar tungging itu pas waktunya inilah. Waktu ini justru karena bebalah, justru kita disuruh berzikir, ingat Allah. Allah penuhi nanti keperluan-keperluan kita. Apa saja tadi itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Nah, konteks dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dia termasuk zikir. Jadi kalau kita melihat beberapa tulisan ulama gitu ya, menyusun zikir itu, pertama tadi abdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi yang pertama zikir itu adalah la ilaha illallah. Yang kedua apa? Justru salawat itu. Ya, salawat kepada Nabi. Kenapa? Ya, rangkaian dua kalimah ini yang aulanya, yang utamanya ya. Karena di situ adalah aplikasi dari syahadatain. Ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kita zikirkan dengan la ilaha illallah. Ada asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bentuk zikirnya Allahumma shalli ala Muhammad. Boleh panjangi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Misalnya gitu. Ya, yang mau simpel saja Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, silahkan. Yang jelas ya, dua kalimah ini jangan tidak ada dalam setiap hari kita. Karena bagian a'malul yaumiyah. Seperti salat adalah a'malul yaumiyah. 5 kali sehari semalam itu mutlak bagi setiap mukmin muslim. Maka zikir atas la ilaha illallah dan Allahumma shalli ala Muhammad itu juga bagian keseharian kita. Perintah akan zikir ini bahasanya zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Lalu kita pun hendak tahu lah, betahun ya kan, berapa gram minimal sesuatu sudah dikategorikan banyak. Kalau jamak bahasa Arab kan 3 cukup, itu jamak. Ini katsir. Ya. Zikran katsira, sebanyak-banyaknya. Jadi kita tidak tahu batas minimal sesuatu itu sudah dikategorikan banyak. Banyak bini. Berapa banyak bini? 2 belum lah. 2 belum banyak. Banyak tuh lebih jamak. Ya. Misalnya lagi apa nih? Perawi hadis, yang hadis itu masuk mutawatir, yang masuk
klasifikasi mutawatir itu berapa? Lebih jamak, lebih 4. Di situ keputusan ahli hadis. Dia harus di atas jamak. Ada yang menyatakan harus di atas jamak itu 4. Di bawah 4 itu namanya hadis ahad. Nah, hadis ahad. Nah, kenapa 4? Karena berkias ke saksi. Kesaksian dalam Islam harus 4. Saksi hudud zina. Ya, orang itu akan dihudud pezina itu kalau sudah diberikan kesaksian minimal 4 orang. Nah, itu kalau dalam bahasa hadis ya, mutawatir dan seterusnya. Terus tadi kalau bentuk zikir kalau sudah 4 apakah kasir itu? Belum. Ya, beberapa referensi yang kita baca ya, secara jumhuriyah para ulama mengkategorikan untuk zikir ya, sholawat yang sudah dikategorikan kasir ya, banyak, itu adalah minimal 300 kali. Nah, jadi kalau kita kadang ngucap itu tidak sampai 300 belum memenuhi perintah Allah dalam Al-Quran, uzkurullaha zikran katsira. Nah, makanya perlu juga hitung itulah, perlu juga hitung karena untuk mengetahui batas kasir itu mana. Perintahnya kan zikran katsira. Seperti surah Al-Jumu'ah tuh ayat 10 ya. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kan itulah di ayat 10 surah Jumu'ah. Ternyata kita salat bila sudah selesai salat menyebar di makumi dan berzikirlah. Jadi lain zikir yang dalam salat itu. Lihat kalimatnya. Fa iza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlihi wazkurullaha dzikran. Wazkurullaha katsira. Dan berzikirlah sebanyak-banyaknya. Nah, maka tadi bagaimana kita membaginya? Ya, menjelang maghrib kita sudah duduk bersimpuh ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir. Setelah subuh kita juga jangan langsung kabur, jangan langsung lari. Zikirlah dulu. Karena itu perintah. Dan menjelang tidur. Lebih penting itu. Karena ketidur kita itu adalah kita hilang kesadaran. Perlu penjagaan, pemeliharaan yang maha. Karena tidur itu adalah sepupunya mati. Mungkin ada badang sanak lah. Itu makanya bangun tidur apa ucapannya? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Karena kondisi orang tidur persis orang mati. Diapa-apakan enggak? Merasa diapa-apakan tuh kada tidur lagi ngerenya. Ya, kalau orang bujur tidur diapa-apakan orang, kada sadar, kada tahu. Diangkat, dipindah, diapa, ada tahu. Kalau merasa dipindah, itu sudah bangun. Penting itu mengingat Allah. Berarti kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penting, itu minimal. Itu kalau kita ingin menjaga ketenangan batin kita dalam keseharian seperti mana kita untuk fisik jasmani. Kita kan makan nih. Makan 3 kali sehari. Kalau kita terpenuhi makan gizi keseharian itu 3 kali sehari, insya Allah kita fit. Insya Allah gitu. Makanya dalam kondisi kita bermacam-macam penyakit hari ini penting jaga daya tahan tubuh dengan cara apa? Ya mengkonsumsi sesuatu yang bagus, yang baik, halalan thayyibah. Itu dianjurkan oleh kesehatan, oleh pemerintah gitu kan. Nah, itu fisik. Yang lebih penting dari semuanya psikis. Ternyata menurut beberapa keterangan yang kita ketahui yang disiarkan di TV ya, di YouTube, di mana ceramah-ceramah itu dari asik mana saja, ternyata penyakit itu datangnya di psikis. Ini kondisi batin, pikiran, sedikit dari makanan. Nah, itu ternyata
Nah, gimana mengkondisikan rohaniah kita, batin kita nih tenang damai? Ya harus mengkonsumsi zikir itu. Bila kurang, nah itu yang bermasalah. Kurang zikirnya kada terpenuhi. Ini sama tubuh kita nih, menurut ahlinya ya bang lah, ulun ujar juga nih, ahli gizi. Jadi tubuh kita ini yang harus kita penuhi dalam sehari itu ada berapa? 360 titik. Kalau ada salah lah ulun, karena ulun cek lagi ya, 360 titik. Maka makanan kita tuh harus memenuhi titik-titik itu. Bila ada titik itu tidak terpenuhi pendistribusiannya, itu bermasalah. Makanya harus variatif makanan tuh. Jangan itu aja. Isukan mandai, siang mandai, malam mandai. Pagi mandai, siang mandai, kada lawas itu raum panjana. Kenapa? Ada yang tidak terpenuhi. Makanya perlu varian dalam keseharian tuh. Maka atur menu. Menu pagi, menu siang, menu malam. Itu kalau bisa kita atur. Karena mesti mahal. Yang penting ada unsur buahnya. Ya, ada unsur sayur. Ada unsur daging, ikan, tempe dan sejenisnya itu, dan ada karbohidratnya, nasi boleh, jagung boleh, gumbili ya boleh, kadang mesti nasi terus. Yuk kita biasa-biasa variasi untuk pemenuhan, karena kita mahir nasi ya nasi. Nah itu. Kalau satu titik tidak dipenuhi, yang ke mata misalnya dengan vitamin D kah? Vitamin A yang ke mata misalnya kan, yang ke rambut vitamin apa itu kada temui, kada lawas tuh rambut bermasalah. Nah itu sama rohaniah kita ini kada dipenuhi dengan zikir, itu orang bermasalah tuh, mudah stres, mudah marah, mudah bermamai. Itu tuh berarti ini ada batin yang tak terkendali. Kalau orang batinnya terpenuhi, terkendali, tidak mudah marah, dia lebih berpikir, memikirkan tindakannya ini apa. Orang marah itu tidak berpikir. Nah inilah beberapa contoh. Maka penting biasakan keseharian kita, bukan bermusim, bukan berbulan, tapi amalan harian sepanjang hidup kita sampai kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah ini sekedar mengingatkan dan memotivasi kita semuanya, wabil khusus kami pribadi juga, agar memperhatikan tugas-tugas utama ini, ibadah-ibadah utama dalam keseharian. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapat kebaikan yang Allah janjikan, kebaikan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.